Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Apa? Alhamdulillah, kita sekarang di halaman 12 insyaallah ya. Ini sudah kita bahas makallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Bagaimanapun hubungan antara guru dan murid dibangun di atas dasar kasih sayang. Bagaimana seorang guru demikian memperhatikan murid-muridnya ya, dari bab apa ya, dari ilmu apa yang tidaknya mereka pelajari terlebih dahulu, kitab-kitab matan apa yang seharusnya pelajari terlebih dahulu. Bagaimana juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan semoga Allah merahmatimu. Demikian bahagianya kita. Ya, semoga kita termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan Al-Musannif rahimahullah i'lam, ketahuilah tidak ini perkara diketahui dengan yakin ya, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, dipelajari. Dan yang kedua bahwasanya ini yang penting. Maka Syekh mengatakan ya alam, ketahuilah. Kita sudah sampai di halaman 12 ini. Wa huwa ma'rifatullah. Al-akh al-qari' falyatafaddal mashkura. Al-akh Fajar ya, tafaddal. Wassalamu ala rasulillah. Qala musannifu rahimahi wa bi'ulumihi al-ilmu al-wajibu alaina ta'allumuhu Allahi wa zalika bi an ya'rifa al-'abdu rabbahu bima wasafa bihi kitabihi wa bima wasafa bihi rasuluhu min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ma'rifatullahi ahadu muhini wa jahlu bihi subhanahu min tafriyati fi umurid dini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa qad zamma Allah ta'ala man lam yu'zimhu Man lam yu'azzimhu haqqa 'azamatihi a'rafahu haqqa ma'rifatihi wa la wasafahu haqqa sifatihi wal insanu la yakunu 'ala ad-dinil haqq la bil ilmi bi rabbih wa li hadza kana asas ad-da'wati ar-rusuli 'alaihi asasu da'wati ar-rusuli alaihi wassalatu wassalam ma'rifatullahi bi ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah miftahud da'wati al-ilahiyati ma'rifatu Rabbi ta'ala. Nah, sampai apa Mas? Ya, Mas Fajar sampai poin-poin ininya ya. Sampai situ dulu ya. Nah, sampai situ dulu. Ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa ma'rifatullah itu? Definisinya an ya'rif al-'abdu rabbah. Hendaknya seorang hamba mengetahui Rabb-nya dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya.
di dalam kitabnya atau yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari asma Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah dan juga dari sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Ya, arifal abdu. Ini seterusnya ini adalah definisi daripada ma'rifatullah. Bahwasanya ma'rifatullah itu adalah termasuk pokok agama. Jahil terhadapnya itu adalah termasuk tafrid fi umuriddin, lalai dalam perkara agama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah telah mencela bagi siapa saja yang tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidak mengetahui dengan sebenar-benarnya pengenalan, pengetahuan, dan tidak menyifatinya dengan sebenar-benarnya penyifatan. Allah mencela mereka. Dan seorang manusia tidaklah berada di atas agama yang hak, agama yang benar, kecuali al-ilmu bi rabbih, kecuali dia mengenal zat yang dia sembah. Alhamdulillah para ulama sudah memudahkan kita ya. Syekh Abdul Razak menulis fikih Asma al-Husna dan para ulama yang lainnya. Kita pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita pelajari konsekuensi-konsekuensinya. Maka termasuk kejahilan, termasuk at-tafrid, lalainya seorang hamba, dia tidak pernah tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah asas dakwahnya para rasul. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan miftahud dakwah al-ilahiyah, kunci dakwah ilahiyah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى al-musila. ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب ومن عرف الله أحبه. قال ابن القيم رحمه الله من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومعرفة الله وإفراده بالعبادة هو سبب السعادة في الدارين. قال شيخ الإسلام رحمه الله اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي وطيب الوقت وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. Nah, itu ya, karena setelah ini ya temanya ya. Sampai segitu-segitunya dibaca Mas Fajar, Masya Allah. Dan sejauh mana kadar ma'rifatullah seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Ya. Maka bila mana pengagungan kepada Allah itu tinggi, maka dia tidak akan takut dengan makhluk, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kadarnya rendah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah, maka dia akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya dia mengucapkan wallahi, ya demi Allah. Dengan mudahnya dia mengatakan seperti itu. Karena rendahnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika nanti diminta bersumpah, ya, salah satu kuburan para wali atau macam-macam sumpah yang lainnya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena rendahnya dia, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebenar-benarnya pengagungan,
yaitu diawali daripada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan ahabbahu, akan mencintai. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka dia akan mencintainya. Pasti itu ya, la mahalah. Tidak pasti apa? Tidak pasti ya, la mahalah. Apa kata yang lainnya? Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita membuka salat kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seseorang yang menunggu datangnya pertolongan Allah saja dia mendapatkan pahala. Dia sekarang sedang sakit, dia menunggu kesembuhan, itu dia mendapatkan pahala. Insya Allah. Karena husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia demikian mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengiksakannya dengan ibadah, itu adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taimiyah rahimahullah mengatakan kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan, waktu-waktu yang indah, dan kenikmatan yang tidak mungkin untuk diungkapkan adalah pada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, dan mengimaninya. Itulah kita dapatkan para nabi, para sahabat, mereka lah orang-orang yang demikian berbahagia. Ibnu Taimiyah, ya kan? Di penjara, madza yaf'al a'da'u bi? Apa yang hendak diperbuat oleh musuh-musuhku? Demikian tenangnya beliau rahimahullah. Nah, wasil. ومن العلم الواجب على المكلف تعلمه معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته تستلزم قبول والامتثال ما جاء به من عند الله من الهدى ودين الحق. Dan termasuk ilmu yang wajib bagi seorang mukallaf untuk dipelajari adalah mengenal nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah al-wasithah, perantara dalam menyampaikan risalah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya apa? Menerima, menaati apa yang datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk, dari agama yang hak. Ya, konsekuensinya seperti itu. Kalau itu adalah sudah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lagi ada tempatnya bagi akal kita, logika kita untuk menolaknya. Naam, wasil. Wa minal ilmi ومن العلم على المكلف تعلمه معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة لأنه هو الدين الذي تعبد الله به ta'abbada Allah bihi, na'am. تعبد الله به الخلق معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. قال ابن القيم رحمه الله كمال الإنسان مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل وما تفاوتت منازله الخلق عند الله
fit dunya wal akhirati illa biqadri tafawut Nam biqadri tafawuti. illa biqadri tafawuti manazilihim fi hazainil amroini. Nah, ini perkara yang ketiga yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Alkitab, dan juga dari Sunnah. Karena ini adalah agama yang mana para makhluk itu mengibadahi, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, sempurnanya seorang manusia pokoknya ada pada dua asal. Ini tidak sempurna yang mutlak ya. Kesempurnaan yang ada pada sisi makhluk itu pokoknya ada pada dua asal, dua perkara. Yaitu dia mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Dan yang kedua, al-ithar. Dia mengedepankan kebenaran tersebut. Yang pertama apa? Mengetahui kebenaran dari yang batil. Dan yang kedua, mengedepankan, mengutamakan kebenaran atas kebatilan. Dan tidaklah berjenjang berbeda-beda kedudukan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat, kecuali karena perbedaan ini tadi, perbedaan kedudukan mereka dalam dua hal ini. Dia tahu tidak? Dia mau mengedepankan, mengutamakan kebenaran tersebut atau tidak. Karena betapa banyak yang mengetahui kebenaran, akan tapi dia tidak mengedepankannya, mengutamakannya. Dia kalahkan oleh hawanya, ya, oleh lingkungannya, dinomorduakan oleh dunianya. Ini ya, ma'rifatul haq wa itharul haq. Wasil. Wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami awwalu ma yus'alu anha al-'abdu fil qabri kama fi haditsil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma marfu'an wa fihi fayatihi ay al-mu'minu malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbiyallahu fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu diniyal islamu fayaqulani lahu ma hadza ar-rajulu alladhi bu'itsa fikum fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa man arafa hadhihi usula bil adillatiha hariyun bihi ayyusab su'alil malakaini fi qabrihi faqad sabata fil hadis as-sahih anna ba'dhan nasi yaqulu la adri rawahu Ahmad. Dan kemarin telah kita singgung ya dengan tentang al-usul ats-tsalatsah ini, yaitu definisinya adalah al-usus allati yubna din 'alaiha. Pokok-pokok yang mana agama dibangun di atasnya. Wa hiya al-as'ilah allati yus'al anha al-'abdu fil qabr. Itu adalah soal-soal yang ditanyakan kepada seorang hamba di kuburnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Maksudnya didatangi dua malaikat, ya kan? Man rabbuk wa madinuk. Dan ditanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Alhamdulillah ya. Orang muslim yang Allah mudahkan dia bisa menjawab agamanya, Rabbnya, agamanya, dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit. Dan bagi barang siapa yang mengetahui hadhil usul, pokok-pokok ini dengan dalil-dalil
hariyun bihi, hariyun itu insya Allah berhak, insya Allah dia akan mendapatkan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Dan sebagian mengatakan la adri. Waliyadzubillah, ada yang mengucapkan seperti itu. Aku nggak tahu. Orang kafir yang seperti itu. Maka ini juga di antara adab ya. Ketika kita menjawab panggilan itu, kita tidak mengatakan akan tapi kita mengatakan labbaik kadang ya. Atau ya, kata yang bisa dimengerti. Tidak ucapan-ucapan yang seperti ini. 6. وإذا كان الغني يعتقد وحدانية الله ويعتقد ضلال ما يعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل قال شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بلطين رحمه الله فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك لكن العامية الذي لا يجوز التقليد في ذلك لكن العامي الذي لا إن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل ولو لقنوا الدليل lukinu. Nah, FL-nya hum ya, lukinu ad-dalila. Walau lukinu ad-dalila fa innahum la yafhamuna al-ma'na ghaliban. Nah, terus tadi kita dapatkan ucapan al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ma'rifatul Islam bil adilah, dengan dalil. Bagaimana dengan dalil tersebut? Maka di sini dibahas hukum tauhidullah, hukum mentauhidkan Allah tanpa mengetahui dalilnya. Apabila seorang yang orang awam, masyarakat umum ya, dia meyakini keesaan Allah, meyakini kebatilan yang disembah selain Allah, maka dia itu muslim walaupun dia tidak mengetahui dalil secara terperinci. Ya, dia banyak ya kan masyarakat awam tidak tahu dalilnya bersumpah itu nggak boleh dengan makhluk, dalil tentang hari kebangkitan apa, ya, mereka tidak tahu, banyak orang awam yang tidak mengetahui dalil, bila mana dia meyakini keesaan Allah, risalah Nabi Muhammad SAW, dia mengimani hari kebangkitan setelah kematian, dia mengimani surga, neraka, dan dia meyakini perkara-perkara syirik yang dikerjakan di sisi masyahid itu dzorih ya, pusara, kuburan, itu adalah kebatilan dan kesesatan. Dia meyakini hal tersebut dengan keyakinan yang jazim, yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka dia adalah seorang muslim. Walaupun dia tidak bisa yubayyin, menjelaskan dengan dalil. Karena memang kebanyakan kaum muslimin, walaupun dia itu ditalkin dengan dalil,
maka dia tidak mengetahui maknanya. Ya, kebanyakan ya seperti itu. Dan itulah yang kita saksikan di negeri kita ini. Ya, betapa banyak yang tidak mengetahui dalil. Akan tapi dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan fitrahnya dia mengingkari apa yang dikerjakan di kuburan-kuburan, ya, pusara-pusara yang dikeramatkan tersebut. Maka itu penjelasan daripada qaul al-musannif rahimahullah bil adillah seperti itu. Sekarang kita beranjak ke thalabul ilm. Masih Mas Fajar ini? Hari ini Mas Fajar terus? Iya, sepertinya. Masya Allah. Nah, Ya. Fajar tafadhal. Wasa'yu fil talabil ilmi li ma'rifatillahi wa ma'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati dini min ajallil ibadati wa afdala min nawafilih Wa huwa afdalu wa huwa afdalu min nawafiliha qala az-Zuhri rahimahullah ma 'ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilmi wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatahu wal ilmu huwal liman mizan sahhat liman sahhat niyyatuhu. ya liman sahhat niyyatuhu wal ilmu huwal mirasun nabawiyyu wa nurul qulubi wa ahluhu hum ahlullahi wa hizbuhu wa ulin nasi Wa bihi aulan nasi. awlan nasi bihi wa aqrabuhum ilaihi wa akhsyahum lahu wa arfa'uhum darajatin darajatun. Naam, darajatin. Ya, tamyiz ya. Naam, wasil. Belum ada itunya, tandanya itu. Wa huwa min ajlil a'mali. Ajallil. Wa huwa min ajlil a'mali. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa ay al-ilmu syar'iyyu hayatul qulubi wa nurul basairi wa shifa'us suduri wa riyadul uquli wa lazzatul arwahi wa ansul Wa unsul. wa unsul mustawhishina wa dalilul mutahhirina wa huwa Mutahayyirina. mutahayyirina wa huwa al-mizanu alladhi bihi tuwazzinu al-aqwalu wal Tuzanu. tuzanu al-aqwalu wal a'malu wal ahwalu bihi yu'rafullahu wa yu'badu wa yuzkaru wa yuwahhidu Wa yuwahhadu. wa yuwahhadu wa yuhmadu wa yumajjadu wa bihi ida ilaihi salikuna wa min tariqihi wasala ilaihi alwasiluna wa min babihi dakhala alaihi alqasiduna bihi tu'rafu syara'i'u tu'rafu syara'i'u wal ahkamu wa tamayyazul halalu wa yatamayyazul halalu minal harami wa bihi tusilul arhamu tusalul arhamu wa huwa imamun wal amalu ma'mumun wa huwa qaidun wal amalu tabi'un wa huwa sahibu fil ghurubati wal muhaddithu fil khalwati wal anisu fil wahsyati wa an syubhati wal ghina allazi la faqra ala man zafira bi kanzihi
Nah, itu pembahasan dari Syekh Hafizahullah Abdul Malik Al-Qasim menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Dan beliau membawakan akwal para ulama. Bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Dikatakan Imam Az-Zuhri rahimahullah, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih mulia daripada ilmu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan menuntut ilmu itu lebih adalah amalan yang paling utama bagi yang benar niatnya. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu pun. Ilmu itu tidak ditandingi oleh sesuatu pun. Dan ada ucapan dari Ibnu Qayyim yang cukup panjang di sini ya. Bahwasanya ilmu syar'i itu adalah kehidupan untuk hati, cahaya untuk basirah, kesembuhan untuk sudur, dada-dada, untuk melatih akal, kelezatan ruh, ya, hiburan di tengah kesepian, dalilul mutahayyirin, petunjuk bagi orang-orang yang bingung. Dengannya diketahui yang halal, yang haram. Dengannya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hukum-hukum syar'i yang lainnya. Ilmu itu adalah imam. Ilmu itu imam. Amal itu makmum. Ilmu itu qaid, pemimpin. Amal itu yang mengikutinya. Dia adalah teman pada kesendirian, keterasingan, yang mengajak bicara di tengah kesunyian, kesendirian. Wal anis, rekan, sahabat fil wahsyah, di tengah mirip ini, gurba, khalwah, wahsyah, kesunyian, kesendirian, dan yang menyingkap syubhat. Dan al-ghina, kecukupan, yang tidak ada kefakiran bagi barang siapa yang menang hingga meraih perbendaharaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Nah, wasil. وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المأكول والمشرب إلى المأكل والمشرب. قال الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. أن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Nah, ini tentang hajat manusia kepada ilmu ya, yang lebih daripada hajat seorang manusia kepada makanan atau minuman yang sehari sekali, 2 kali. Akan tapi hajatuhu ilal ilmi bi'adat anfasi. Demikian dikatakan Imam Ahmad rahimahullah. Hajatnya dia, butuhnya dia terhadap ilmu itu sebanyak jumlah nafasnya selama hayat masih di kandung badan. Setiap detik, setiap waktu. Nah, وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله
afdalu ma tuwa tutuwi'a bihi al-ilmu wa ta'limuhu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah la ya'dilu midada la ya'dilu midadul ulama'i illa Midad damu midadal ulama'i. la ya'dilu midadul ulama'i illa damu syuhada'i. Nah, ya, menuntut ilmu lebih afdal daripada jihad. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan berpagi-pagi atau bersore dalam menuntut ilmu, dalam belajar itu lebih afdal di sisi Allah daripada jihad fi sabilillah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mempelajari ilmu, menuntut ilmu, mengajarkannya itu lebih afdal dari jihad kan dari selainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan seafdal-afdalnya ibadah sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah ilmu dan mengajarkannya. Menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidaklah menandingi tintanya para ulama kecuali darah para syuhada. Apa yang bisa menandingi tintanya para ulama tersebut? Darah para syuhada. Ini menunjukkan kepada kita fadlul ilmi, fadlul ulama. Ya. Nah. Wal ilmu wal ilmu afdalu ma amarat bihil aqwatu ma umirat wal ilmu afdalu ma umirat bihil aqwatu wa khairu ma umirat bihil awqatu wa khairu ma unfiqat fihi al-anfasu wa khairu ma unfiqat fihi al-anfasu wa bulizat fihi buzilat fihi al-muhaju. Qala an-Nawawi rahimahullah ittafaqa jama'atu salafi ala anna al-ishtighala bil ilmi afdalu min al-ishtighali bin nawafil as-salati was-sawmi wat-tasbihi wa nahwi dhalika min a'malil badani. Qala al-Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'ish bi'ilmin wa la tabtaghi bihi badala. Fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Iya. Ilmu adalah seafdal-afdalnya waktu itu digunakan. Nafas itu nafkahkan, dikeluarkan, dan jiwa dikorbankan. Al-muhad jamak daripada muhjah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan jama'atus salaf itu bersepakat bahwasanya sibuk dengan ilmu itu adalah lebih afdal, lebih utama daripada sibuk dengan sholat sunnah, puasa sunnah, zikir ya, dan juga dari amalan-amalan badan yang lainnya. Ya, ini untuk memberikan semangat ya kepada kita semuanya. Ini adalah seafdal-afdalnya kita menggunakan waktu kita. Jiwa kita korbankan adalah dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala demikian permudah. Bahkan dari dalam rumah kita bisa menuntut ilmu secara langsung. Beberapa waktu yang lalu tidak secara langsung, kita hanya bisa mendengarkan rekaman, kita hanya bisa menonton. Tapi sekarang dalam rumah kita bisa mendengarkan secara langsung. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kemudahan, akan tapi justru ternyata demikian banyak juga yang malah lalai. Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, hiduplah dengan ilmu. Jangan engkau cari yang lain. Manusia itu mati. Sedangkan ahlu ilmi, orang yang berilmu itu hidup. Para ulama itu hidup.
Bagaimana kita dengarkan kajian dan ceramah dari para masyayikh, padahal mereka sudah wafat. Syekh bin Baz, ya, Syekh Al-Utsaimin sering kita dengarkan di YouTube, banyak potongan videonya seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Padahal mereka sudah meninggal, ya, sudah hampir 20 tahun yang lalu. Rahimahumullah. Para ulama, Imam Nawawi, ya kan, sudah ratusan, berabad-abad yang lalu. Akan tetapi sampai sekarang kita masih merasakan manfaat daripada tulisan-tulisan mereka, daripada ilmu mereka. Naam, wasil. Wa nasihatu hiya at-tazawwudu minal ilmi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, wa ma azala ahrasun nasi 'ala al-'ilm wa ma azalu wa ma azalu ahrasun nasi 'ala al-'ilm uharridu harrada yuharridu Allah وحرض الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به. السعادة إنما هي في العلم. قال ابن القيم رحمه الله: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه. والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها liwu'urati. Li itu saja. لعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها وتعب تحصيلها tahsili, betul tadi. وتعب تحصيلها وإنها لا تنال La إلا tunya itu. وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب فإنها لا تحصل إلى الجد la تحصل إلا بالجد المحض. Lanjut. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من العلم فقال عز وجل: وقل ربي زدني علما ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل وأنه كلما علت مرتبته في العلم والعمل زادت المرتبة في دار الجزاء. انتهب الزمان ولم يضيع منه لحظة ولم يترك fadilatan tumakkinuhu illa hasalaha wa man waffaqa lihaza wa man wuffiqa lihaza falyaktabir zamanahu falyabtakir zamanahu bil ilmi wal yusabir kulla minhatin wa faqrin. Bukan minhatin, mihnatin. Kulla mihnatin wa faqrin.
ila an yahsula lahu ma yuridu farrahatu wa la tunalu birrahati. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, i'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amali. Wal yakun Wal yakun mukhlasan fi talabil ilm. mukhlisan. Wal yakun mukhlasan fi talabil ilmi amalan bihi. Hafizan lahu. Waman fatahu al-akhlasu fadzalika tadyi'u zamanin wa khusrani jazain. Wa khusranu Khusrani jazain. Waman fatahu al-amalu bihi fadzaka yuqawwiyul hujjatu alaihi. Yuqawwi al-hujjata alaihi wal iqabu lahu. Al-hujjata wal iqaba. Nah. Jadi tentang nasihat ya. Bimada soal ulama, dengan apa para ulama itu menasihati? Nasihat mereka adalah at-tazawwud minal ilmi, berbekal dengan ilmu. Dikatakan Ibnu Jauzi rahimahullah, senantiasa aku anjurkan, aku support, semangati manusia untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya, yang dengannya mereka mendapatkan petunjuk. Ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, kebahagiaan semuanya secara keseluruhannya itu adalah pada ilmu dan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian beliau mengatakan manusia itu tidak rogibaan, tidak suka, kurang memperhatikan memperoleh kebahagiaan ini, yaitu kebahagiaan dengan ilmu tadi itu. Karena apa? Karena tidak ratanya, sulitnya jalannya, karena pahit, getirnya, penyingkapan-penyingkapannya, memperolehnya ilmu tersebut, kelelahan dalam memperolehnya. Bahwasanya hal tersebut, ilmu itu tidaklah digapai kecuali di atas jembatan kelelahan, kepayahan. Tidak mungkin digapai kecuali dengan kesungguhan yang murni, yang tulus. Ini ya, Rabbi zidni ilma. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dunia itu adalah tempat untuk berlomba, tempat untuk mengejar kemuliaan, keutamaan, bagi barang siapa yang semakin tinggi martabatnya dalam ilmu dan amal, maka bertambah tinggi pula balasan martabat dia di akhirat, darul jaza, maka dia akan mengambil zaman, dia akan manfaatkan waktu, tidak akan menyanyiakannya sekejap pun, tidak meninggalkan sebuah keutamaan kecuali dia berkeinginan untuk meraihnya, untuk melakukannya. Ar-rahah la tunalu bir-rahah. Kerehatan, kegembiraan, peristirahatan yang baik tidaklah digapai dengan peristirahatan pula. Tidak mungkin di dunia tenang-tenang kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ar-rahah la tunalu bir-rahah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kerjakanlah untuk dirimu sebelum kematian dengan penuh kesungguhan. Ya, sesungguhnya keuntungan, kerugian itu ada pada amal. Hendaklah dalam menuntut ilmu engkau mukhlis, ikhlas. Engkau berniat untuk mengerjakannya. Engkau menjaganya. Engkau jaga ilmu tersebut. Engkau tulis, engkau hafalkan. Bagi yang tidak ikhlas, maka itu hanya membuang-buang waktu saja. Dan balasannya nanti adalah kerugian, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka justru akan memperkuat hujah atasnya. Bukan hujah baginya yang menolongnya, tapi hujah atasnya.
dan malah menambah azab untuknya. Wasil Al-muradu min ilmi wal muradu min al-ilmi ilmu syar'i allazi yufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'ala al-mukallafi min amri dinihi allazi la hayata lahu illa bihi idh huwa al-jalibu li khashyatillahi qala subhanahu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u qala Ibnu Qayyim rahimahullah wala abadallaha wahdahu wa hamida wa asna alaihi wa majjada illa bil ilmi wala arrafa fadlal islami ala ghairihi illa bil ilmi wala arrafa al halala min al harami illa bil ilmi wala urifa al halal wala urrifa al halala al wala halalu urrifa al halalu min al harami illa bil ilmi wala fadlil islamu ala ghairihi illa bil ilmi wala dalila Nah, dilanjutkan nggak Bapak sampai billahi ini. Wala dalila, lanjut. Wala dalila ilallahi wal jannati illal kitabi was sunnati. Illal kitabu was sunnatu. Wala salaha lil ibadi fi ma'ashihim wa mu'adihim illa bil ilmi billahi. Iya. Nah, sampai itu dulu tadi ya. Ilmu yang dipuji yaitu ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu yang banyak diperbincangkan oleh para ulama. Nabi SAW berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya. Adalah ilmu syar'i. La dalil ilallah. Tidak ada yang menunjukkan kepada Allah surga kecuali kitab sunnah. Karena ilmu syar'i tersebut yang menunjukkan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, surga dan yang lain-lainnya dalam perkara-perkara agama. Apakah dengan selain ilmu syar'i kita kemudian mengenal Allah? Kan tidak. Dengan apa kita mengenal Allah? Kita semakin mengetahui nama-nama, sifat-sifatnya dari ilmu syar'i. Tidak ada kebahagiaan, kebaikan bagi seorang hamba di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat kecuali al-ilmu billahi. Wasil. Wa fi jahli fil jahli wal ghaflati anil ilmi zawalun ni'ami wa hululun niqami. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fama kharabul alimu illa kharabul alimi illa bijahli. Kharabul alami fama kharabul alami illa bil jahli wala imaratihi illa bil ilmi wa idza dhahara al ilma fi biladin aw mahallatin qalla syarri fi ahliha wa idza khafiya qalla syarru fi ahliha wa idza khafiya al ilmu hunaka ظهر الشرع والفساد فعلى العاقل ألا يضيع أوقات عمره والساعات awqati ini muannas salim atau dia taksir?
Yes. La yudayyi'a awqata umurihi wa sa'ati dahrihi illa fi talabil ilmi nafi'i. Nah, ini bahaya-bahaya kejahilan ya. Dalam kejahilan, dalam kelalaian daripada ilmu, itu menghilangkan nikmat. Zawalun ni'am, qululun niqam, dan yang ada adalah azab. Entah itu karena kebodohan atau karena dia tidak mengamalkan apa yang ia ilmui. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan runtuhnya alam, rusaknya itu adalah karena kebodohan. Dan pelestariannya, imaratuhu, pemakmurannya adalah dengan ilmu. Bila mana ilmu itu tampak di sebuah negeri, sebuah kampung, maka kejelekan itu akan sedikit. Yang dijumpai ya, Masya Allah ya kan. Tidak dijumpai hal-hal yang melanggar syariat. Sholat tepat waktu ya kan. Masjid-masjid penuh, Masya Allah. Mereka sudah mengerti hukum sholat berjamaah. Qala syarrufi ahli. Sedikit tindak kriminal. Dan bila mana ilmu itu khafiyah, ya, tidak tampak, maka yang nampak itu adalah kejelekan dan kerusakan. Maka bagi orang yang berakal untuk tidak menyanyiakan waktu usia hidupnya kecuali dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Mungkin sampai situ ya. Insya Allah di pekan depan kita masuki ats-tsaniyatu wal 'amalu bihi. Baru tadi kita membahas ma'rifatullah tadi, dan juga yang pertama tadi adalah al-ilmu. Mungkin ada tambahan atau ada kalimat yang mungkin belum dipahami atau ada pertanyaan, silakan ya. Silakan kepada peserta sekalian yang ada pertanyaan, mungkin bisa di lewat chat atau untuk yang ikhwan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, untuk yang pertama terkait perkataan siapa tadi ya? Kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada penyebutan tibul waktu Ustaz. Itu artinya apa? Terus yang kedua terkait dengan mengenali atau mempelajari yang hak dan yang batil, apakah dalam konteks akidah ini kita perlu sejauh mana Ustaz? Untuk mengenal yang batil itu, apakah sejauh kita harus mengenali semua kesesatan dalam akidah atau penyimpangan dalam akidah, atau kita bahkan sampai mengenali semua kelompok yang ulama sepakat mereka sesat atau terdapat kesesatan di dalam akidah mereka, atau sampai mana Ustaz? Itu khususnya untuk para penuntut ilmu dan mungkin untuk awam juga gitu Ustaz. Sekiranya dua itu aja. Oh, sama Ana mau minta ini Ustaz, PDF yang Ustaz pakai untuk baca, karena ini yang Ana dan beberapa kawan punya sepertinya terlalu tua Ustaz. Jadi ada beberapa kata yang hilang dan beberapa huruf yang berbeda daripada yang Ustaz baca. Sekian Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, Mas Diar ya, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Tadi pertanyaan yang pertama saya kembalikan ke halaman 13 ini. Di situ juga ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ladzatu wal farhatu was sururu wa tibul waqti. Yang saya pahami dari tibul waqti itu adalah ya, tib itu kan bagus ya, waktu. Ya, waktu-waktu, saat-saat yang bagus, saat-saat yang indah. Dan itu selaras dengan kata-kata yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan, waktu-waktu yang terindah, dan kenikmatan yang tidak mungkin untuk diungkapkan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkannya, mengimaninya. Karena memang bagaimanapun apa yang kita
sampaikan tidak melebihi apa yang ada dalam hati kita dari keimanan tersebut. Ya. Kata-kata tidak bisa melukiskan, menggambarkan kesemuanya. Walaupun bisa mendeskripsikan sedikit ya, tapi tidak bisa mengungkapkan kesemuanya. Waktu-waktu yang terindah ketika sholat, ya, dengan dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah melihatnya, memperhatikannya, al-muraqabah, maka dia memperpanjang sholatnya. Apakah panjang sholatnya tersebut membebani dia? Tidak. Malah didapatkan kegembiraan, kebahagiaan dalam sholatnya tersebut. Hingga Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, kami ini beristirahat dengan sholat. Tidak istirahatkanlah kami dari sholat, tapi dengan sholat. Maka Nabi SAW sampai pecah-pecah kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah waktu-waktu yang terindah. Fatibul waqt. Semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kuat tauhid, keimanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana kita harus mempelajari akidah. Ya tentunya yang wajib untuk kita pelajari yang terkait dengan rukun iman, ya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairi wa syarrihi. Itu yang pertama yang kita pelajari. Dari akidah ini kita belajar salah satu usul, ya, yang memang para ulama sudah menasihatkan, ya, urutan dalam mempelajari akidah. Kita belajar salah satu usul, ya, al-qawaid, al-arba', kasus subuhat. Kemudian kita ke kitab tauhid, kita ke akidah wasitiyah, kita ke akidah tohawiyah, dan tentunya tidak semuanya kemudian kita pelajari tentang al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok sesat. Kalau kelompok yang menyimpang tersebut tidak ada di negeri kita, ya maka mengapa kemudian kita pelajari dari A sampai Z, ya. Kita hanya sebatas tahu ada kelompok yang seperti itu. Berbeda dengan mungkin kelompok yang menyimpang tersebut sudah berada di tengah-tengah kita. Kita pelajari untuk kemudian kita bisa menyampaikan, kita bisa wanti-wanti keluarga kita, masyarakat kita akan bahaya kelompok yang menyimpang tersebut. Sejauh mana kita mempelajari kelompok yang menyimpang tersebut, yaitu bila mana kelompok yang menyimpang tersebut memang sudah ada di tengah-tengah kita, atau ditakutkan akan ada. Kemudian yang ketiga tadi, kalau mau mendapatkan kitab yang ini, yang saya share ini, yaitu di Mauqi', di situsnya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Tentunya di situ insya Allah adalah memang kitab yang terupdate, ya, yang di Mauqi', di situsnya. Jadi di situ ada di situsnya ada kitab-kitab yang bisa di-download dan dipilih saja kitab Taisirul Usul Syarah Thalathatil Usul. Ya, Masya Allah, ya. Barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Mana kalau gitu Assalamualaikum, Ustaz, mau nanya. Tadi disebutin nama Syekh bahwa untuk masyarakat umum kan seorang itu harus mengetahui agama beserta dalilnya. Sedangkan masyarakat umum itu ketika mereka dibacakan atau ditalkin atau didiktekan atau istilah ditalkin tadi, ya, ditalkin dalilnya, mereka juga mungkin kurang paham atau bagaimana. Kemudian berarti untuk orang yang baru belajar, saat misalnya dia mau baru belajar gitu, dia menghafal dalilnya mulai dari yang mana, Ustaz? Kalau misalnya baru mau belajar, kemudian dia mau mulai menghafal dalil, itu dari perkara apa dulu, Ustaz, dari agama? Ya tadi, ya, untuk menghafal dalil ini, walaupun ditalkin, kemudian dia hafal, dia tidak paham, karena memang dia
orang awam ya, nggak pernah belajar bahasa Arab. Jadi walaupun dia hafal, kemudian akhirnya dia juga nggak paham. Terus apa yang dihafalkan? Yang dihafalkan ya baca-bacaan sholat yang memang dia setiap hari dia kerjakan. Dia hafalkan secara benar doa-doa sholat tersebut. Hingga akhirnya dia bisa sholat dengan benar. Kalau untuk mungkin orang awam ini kelasnya disuruh menghafal dalil, ya sulit mungkin ya Mas Fajar. Dan hafal pun juga memahaminya bagaimana. Kita suruh menghafalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga nanti faedahnya bagi mereka apa? Mereka hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita kan jelas penuntut ilmu, hadis mana yang kita hafalkan? Terlebih dahulu, ya secara jelas kita katakan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Loh, kok tidak Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram? Ya Umdatul Ahkam itu dalam masalah fikih, kan dalil-dalil hukum. Bulughul Maram. Sedangkan Arba'in Nawawi ini pokok-pokok agama. Landasan-landasan agama. Mana yang lebih penting? Ya ini pokok-pokok agama, landasan agama. Ini yang kita hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baru nanti bisa ke hadis-hadis ahkam tersebut, ya Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Tapi untuk kelasnya orang awam, ya yang kita tekankan kepada mereka untuk dihafalkan, ya tadi itu baca-bacaan sholat, ya, hafal surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Lebih bagus lagi Al-Duha sampai An-Nas. Lebih bagus lagi juz 30 itu ya, yang insya Allah lebih bermanfaat untuk mereka. Kalau dalil asma wa sifat, dalil tentang wajibnya mengimani malaikat, kita di kelasnya orang awam itu mungkin seperti perkataan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ababatin ini ya, Mufti Diyar An-Najdiyah. Di akhirnya beliau mengatakan apa? Bila mana sudah dia meyakini secara yakin, tidak ada keraguan bahwa Muslim, maka dia adalah seorang yang Muslim. Mungkin seperti itu Mas Fajar, ada tambahan? Siap. Nah ini ya chatnya, ada di situ linknya ya, bagi yang ingin mendownload di cetakan ini insya Allah di Mauke, di web Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafidhullah. Mungkin cukup ya? Tidak ada tambahan pertanyaan lagi? Cukup Mas Fajar, wal ikhwah al-akharun dan ikhwah yang lainnya? Cukup kayaknya. Nah, kalau tidak ada tambahan ataupun pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.